teman di B tepat 1 ya. Benar nggak? Setiap anggota di A dipasangkan dengan tepat 1 titik di B. Nah, begitu juga kalau kita punya fungsi kompleks, pada A, dari A subset kompleks ke kompleks gitu ya. Artinya apa? Artinya, untuk setiap kita punya Z di A, itu ada dengan tunggal si W anggota C ya, sehingga kita tuliskan F Z ini sama dengan W. Gitu. Jadi semuanya anggota di A ini punya teman tunggal di C, gitu ya. Nah, kita menuliskannya W sama dengan FZ. Dengan W itu merupakan nilai fungsi F dari Z. Nah, kemudian A ini disebut domain fungsi F, kita tuliskan DF. Jadi, pengertian fungsinya, fungsi kompleks, itu pengertiannya masih sama seperti fungsi di real atau fungsi secara umum. Kalau teman-teman sudah pernah, pasti sudah di LMH ya, logika matematika dan himpunan itu definisinya sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda di sini adalah domain dan kodomainnya. Ya, domainnya kita di sini kita punya A-nya itu subset dari C dan kodomain kita adalah C. Jadi lebih besar daripada kita punya yang fungsi real ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, bentuknya biasanya kalau kita punya fungsi real itu kan fx sama dengan misalkan apa ya, x kuadrat in 1 gitu misalnya ya. Nah, biasanya kalau fungsi kompleks ya, karena kita itu menggunakan berarti kan variabel kita itu kan variabel kompleks ya. Jadi kemarin kita lebih sering menggunakan variabel kompleks itu lebih sering kita notasikan dengan huruf Z ya. Gitu. Jadi biasanya kita menggunakan huruf Z, huruf W, enggak lagi X dan Y ya, karena kemarin kita sudah sepakat kita menuliskan Z itu sebagai X, Y atau X plus IY supaya tidak ada kerancuan. Makanya kita menggunakan masih tetap sama variabelnya di sini, kita menggunakan, kita pilih variabelnya itu Z gitu ya. Nah, misalkan kita punya FZ-nya sama dengan Z plus 1 per Z kuadrat plus Z plus 1. Nah, kita akan tanya juga sama seperti waktu di kalkulus 1. Domain fungsinya apa? Domain fungsi adalah suatu himpunan yang isinya titik-titik di mana FZ itu terdefinisi. Ya kan? Maka dari itu kita menuliskan DF atau domain fungsinya itu adalah himpunan semua Z elemen kompleks dengan syarat FZ-nya terdefinisi. Ya. Bagaimana supaya FZ ini terdefinisi? Apakah ada titik yang menyebabkan dia tidak terdefinisi? Ini tidak terdefinisi ketika penyebutnya ini sama dengan 0, benar nggak? Nah, maka dari itu, DF ini akan sama dengan Z elemen C, di mana kan kita inginnya FZ terdefinisi. Padahal ada titik dia tidak terdefinisi. Nah, titik yang dia tidak terdefinisi ini kita buang. Dia tidak terdefinisi, ini kan dia tidak terdefinisi jika
Z kuadrat plus Z plus 1-nya sama dengan 0, ya kan? Makanya ininya kita buang. Jadi, Z kuadrat plus Z plus 1 tidak sama dengan 0. Gitu. Titik yang membuat dia tidak terdefinisi itu kita buang. Jadi, kita buangkan selain ini kan berarti. Selain ini. Selain itu, dia terdefinisi. Gitu kan? Kita hanya membuang titik yang menyebabkan dia itu, si F-nya itu tidak terdefinisi. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau, nah, kalau gitu, dia kan tidak terdefinisi jika ini. Nah, ini itu tuh Z-nya itu berapa aja? Kan sekarang gitu pertanyaannya. Ya sudah, kita hitung aja. Oke, Z kuadrat plus Z plus 1 sama dengan 0. Ya. Nah, untuk memfaktorkan ini, ya, kita terlebih dahulu menggunakan kuadrat sempurna. Ya. Jadi, bagaimana menggunakan kuadrat sempurna? Kalau teman-teman masih ingat, kita punya di sini Z kuadrat plus Z plus 1 sama dengan 0. Kita mau gunakan kuadrat sempurna karena kita kemarin sudah mempunyai akar bilangan kompleks, gitu kan? Makanya kita menggunakan kuadrat sempurna. Nah, caranya adalah, ingat rumus ini, kalau kita punya A ditambah B, kita kuadratkan, ini kan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, ya. Kita lakukan hal yang sama dengan Z kuadrat plus Z plus 1. Nah, kita mau dia itu menjadi A plus B kuadrat itu tuh berapa? Itu sama dengan A sama dengan B. A sama B-nya itu berapa, kan gitu. Oke, kita coba, berarti kan yang depan A itu kalau dikuadratkan harus sama dengan Z kuadrat. Kalau gitu, kita ambil A-nya adalah berapa? Ini kan kuadrat. Kan kita mau pakai ini kan. Yang depan itu adalah A kuadrat. Padahal kita inginnya di sini Z kuadrat. Berarti kita mengambil A-nya itu adalah apa? Apa yang dikuadratkan kalau sama dengan Z kuadrat? Z. Z. Ya? Oke. Kemudian, yang di tengah ini, ya, berarti ini adalah 2 kali A-nya kan si Z, dikali B. B-nya mau kita tentukan. Gitu kan? 2 kali Z kali B yang sama dengan Z. Berarti B-nya berapa? 1. Berapa? 1. Kalau 1, 2Z kali 1, 2Z. Di sini kita inginnya Z. Setengah. Setengah ya. Berarti B-nya kita ambil setengah, ya kan? Ditambah setengah. Tapi tunggu dulu, di belakang itu ada B kuadrat. Berarti di sini itu selain sudah ada Z kuadrat plus Z, berarti kan ini kalau misalnya kita buka itu kan berarti kita sudah punya Z kuadrat, kita sudah benar punya Z, tapi di sini itu ditambah berapa? B kuadratnya jadi berapa di sini? 1/4 ya? 4. Ya kan? Padahal ini itu kan plus 1. Berarti kalau di sini sudah ada 1/4, berarti kita harus tambahkan berapa supaya jadi 1? 1/4 ditambah supaya jadi 1, 3/4. Nah, maka dari itu 3/4 kita tambahkan di sini, ditambah 3/4. Jadi, Z plus setengah kuadrat ditambah 3/4 ini benar-benar sudah sama dengan Z kuadrat plus Z plus 1. Sama dengan 0.
Gini? Bisa ya? Nah, kemudian kita udah punya ini kan? Nah, ya udah, tinggal kita, ini kan berarti nanti kita peroleh si Z-nya kan udah nggak ada bentuk pangkat berapanya loh. Ya nggak? Dan Z-nya cuma ada di satu tempat ini tok. Nggak ada di tempat yang lain. Berarti nanti bisa kita hitung menggunakan akar bilangan kompleks ya. Tinggal ini kita pindahkan ruas ke sana. Jadi kita punya Z plus setengah pangkat 2 ini sama dengan min 3/4 ya toh. Berarti Z plus setengah ini kan kalau kita pangkatkan dengan setengah dia habis kan. Yang sini berarti juga harus kita pangkatkan dengan setengah 3/4 pangkat setengah gitu toh. Berarti kita peroleh Z-nya itu sama dengan min 3/4 pangkat setengah dikurangi setengah. Nah, kita nanti tinggal menghitung berapakah min 3/4 pangkat setengah itu, gitu kan. Ini min 3/4 ini, kalau kita lihat dia itu sebagai variabel real, udah pasti kita nggak bakalan menemukan penyelesaiannya ya. Karena kalau di bilangan real itu kan, misalkan misalkan X itu bilangan real, maka akar X itu kan dia bisa akar X dengan X-nya lebih dari sama dengan 0 kan. Nah, tapi ingat ini tadi kita berbicara variabelnya variabel kompleks. Jadi kita tetap bisa menentukan akar dari min 3/4 ya. Akar pangkat 2 dari min 3/4 ini dia terdefinisikan. Nah, nanti kita memperoleh berapa penyelesaiannya ini? Ada berapa penyelesaiannya? Ada berapa? 2. Ada 2 ya. Ada 2 bilangan kompleks yang memenuhi. Ya. Oke, jadi kita simpan dulu sih. Z sama dengan min 3/4 dipangkatkan setengah dikurangi setengah. Oke ya, kita simpan dulu. Jadi PR kita adalah sekarang kita mencari min 3/4 pangkat setengah. Nah, oke. Kita mulai dari lihat min 3/4-nya. Dari min 3/4 ini, kita bisa tentukan R-nya dan θ-nya. Ya. R-nya berapa tuh? Tiga per 4. 3/4. Oke. Ambil dioret-oret ya. Θ-nya berapa nih? Pi. Pi. Yang lain gimana? Sama enggak? Sama, Bu. Oke ya. Kalau saya melihatnya seperti ini. Misalkan saya punya min 3/4. Ini bisa saya tuliskan sebagai 3/4 kali min 1. Ya kan? Nah, θ-nya Pi. Ya sudah, kita lakukan hal yang sama seperti kemarin ya. Kita punya berapa itu? Min 3/4 pangkat setengah. Berarti ini sama dengan kita
min 3/4 ini kita ubah dulu ke bentuk kutub pertama-tama ya kan. Berarti dia 3/4 cis P-nya masuk plus 2 KP gitu kan. Ini kita pangkatkan setengah. Artinya apa? Yang R-nya itu kita pangkatkan setengah, yang sudutnya kita kalikan setengah ya. Saya mau tulis di sebelah kanannya aja. Jadi ini sama dengan 3/4 pangkat setengah cis Pi per 2 KP, kita kali setengah, sama aja saya tulis, kita bagi 2 gitu ya. Ini K-nya berapa? 0 sama 1, ya, berhenti di 1. Kemudian, ya sudah, ini berarti kalau 3/4 pangkat setengah itu kan berarti ini akar 3/2 ya. Cis Pi plus 2 KP per 2. K-nya 0, 1. Kemudian kita masukkan untuk K-nya 0, kita peroleh Z0. Berarti ini K-nya 0 ya, di sini ini 0, 0. Berarti kita peroleh akar 3/2 cis Pi. Ya. Bisa kita tuliskan di sini. Akar 3/2 berarti cos Pi plus 2 KP per 2 plus I sin, ini sudutnya sama ya. Ini kan, kita masukkan K-nya 0, berarti di sini cos Pi plus I sin Pi. Cos Pi berapa? Nol. Bu, itu Pi-nya bukannya Pi per 2. Oh iya, sorry, Pi per 2 ya. Cos Pi, ini kan dimasukin 0 di sini, berarti cos Pi per 2 plus I sin Pi per 2. Pi per 2 itu berarti 90 ya. Oke, jadi kita cari cos 90. Cos 90 berapa? 0. 0, di sini sin 90 itu 1 ya. Berarti akar 3/2, 0 plus I. Jadi kita peroleh I akar 3/2. Betul ya, di sini kan 1. Oke, selanjutnya kita masukkan K-nya 1. Kita masukkan K-nya 1, berarti untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh Z1 itu adalah akar 3/2 cis berapa? 3 pi per 2. 3 pi per 2. Oke, kita masukkan. Berarti akar 3/2 cos 3 pi per 2. Berapa dia? 0. 0 ditambah I sin 3 pi per 2. Berarti sinnya sekarang nilainya min 1 ya. Jadi kita peroleh di sini min 3 per akar 3/2 I. Gitu. Nah, udah nih dapat si Z0 sama si Z1. Tadi kan kita peroleh Z-nya berarti di slide sebelumnya ya, tadi kan kita punya ini Z-nya itu sama dengan min 1/2 plus min 3/4 pangkat setengah, gitu. Berarti kita peroleh Z-nya itu sama dengan min 1/2 yang Z0-nya plus ini tadi adalah I akar 3/2 atau Z-nya itu sama dengan min 1/2 min I akar 3/2. Nah, ini tadi nilai yang ini tadi, Z yang ini tadi yang membuat dia tidak terdefinisi. Berarti yang harus kita buang, toh. Berarti DF-nya itu adalah
semua Z elemen C, asalkan Z-nya itu tidak sama dengan min setengah plus minus I akar 3 per 2. Begitu ya. Sebenarnya menentukan domainnya itu masih teman-teman udah pernah dapat ya di kalkulus 1 misalkan. Pasti sudah ada ya, cuman untuk perhitungannya kita tetap menggunakan sifat-sifat di bilangan kompleks. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Izin tanya, Bu. Ya. Ini kan untuk mencari akarnya itu kan pakai cis ya, Bu. Kalau misalnya dari awal itu tanpa menggunakan cis, apakah boleh, Bu? Boleh, tapi mungkin kenapa kita perkenalkan cis terlebih dahulu kemarin di awal, itu nanti untuk perhitungannya mungkin ada kalanya itu kita mendapatkan lebih mudah menggunakan cis. Nggak salah, nggak apa-apa kalau misalkan ternyata menggunakan cara yang lain, tapi kan kemarin kita mendefinisikan akar itu menggunakan cis-nya kan, ya, karena kita menggunakan, kenapa rumus ini sebenarnya muncul dari mana sih? Itu teman-teman kalau masih ingat kemarin ya, itu muncul dari kita punya rumus de Moivre itu. Padahal rumus de Moivre itu dia bentuknya adalah bentuk cis gitu kan. Dia bentuknya tuh bentuk kutub. Seperti itu. Makanya kenapa dulu itu enggak langsung bentuknya itu kan sebenarnya kan kita memulainya dari Z sama dengan X plus IY. Nah, berarti kenapa sih kemudian muncul Z sama dengan R cis theta? Ya. Jadi mungkin penelitian yang lalu gitu, yang sudah-sudah, itu keterbatasan ketika kita menggunakan Z sama dengan X plus IY ini tuh keterbatasannya sangat banyak, sangat terbatas gitu. Makanya peneliti itu menemukan bahwa X plus IY ini juga bisa dinotasikan ke notasi yang lain, dan notasi ini untuk setelahnya itu akan lebih mudah dalam perhitungannya gitu. Jadi itulah latar belakang kenapa ada bentuk lain ya selain X sama Y, kita punya R sama theta ya, karena nggak semuanya itu bisa nih langsung terselesaikan dengan bentuk X dan Y. Itu masuk akal nggak? Ini kan kita mengkonstruksinya itu kan dari kemarin dari de Moivre gitu kan ya, ada alurnya gitu. Jadi awalnya mungkin kita bertanya-tanya, kalau kita sudah punya ini, kenapa harus muncul sih bentuk yang lain yang ternyata mereka itu sama dengan, ternyata memang manfaatnya untuk bentuk seperti ini manfaatnya bisa ada lebih seperti itu. Oke. Ibu, berarti kalau untuk beberapa kasus tertentu boleh langsung tanpa menggunakan cis, Bu? Kalau dengan tidak menggunakan cis seperti apa misalnya? Itu kan yang di slide sebelumnya itu kan kita bisa slide langsung sebelumnya ya sebenarnya. Ya. Di sini, ini saya hapus dulu. Oke. Ya kalau misalnya di kalkulus sebelumnya itu kan meskipun memang ada imaginary itu kan menggunakan rumus kalkulus sebelumnya itu kan bisa langsung gitu, Bu, untuk persamaan kuadrat. Oke, bisa. Gitu, Bu. Bisa langsung misalkan langsung difaktorkan gitu. Iya, atau sederhananya itu atau menggunakan gini ya, misalkan X plus IY gini ya, kuadrat gitu kan, ditambah gini ya maksudnya. Bukan, Bu, maaf. Yang ini, Bu, yang rumus ABC itu. Rumus ABC? Oke, Ya, boleh kita coba. Gimana? Rumus ABC kita punya di sini kan berarti persamaannya kita punya dulu Z kuadrat ditambah Z ditambah 1 sama dengan 0. Gini ya? Iya.
Oke, terus A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Terus dimasang ke rumus ABC-nya. 1, C-nya 1. Rumus ABC X 1, 2 gitu ya. Iya. Apa nih? Min B Min B plus min plus minus akar B akar kuadrat B kuadrat min Mm-mm. 4AC 4AC, oke, per 2A. per 2A. Oke ya, kita peroleh X1-nya. Berarti min 1 plus minus akar, berarti apa nih? 1 kuadrat min 4, 1 kali 1. Ini toh, per 2 kali 1. Langsung aja ya, di sini 1, 2 gitu ya. Berarti ini apa? Min 1 plus minus akar min 3 per 2 gini. Iya. Nah, di sini lagi kan mentoknya dia. Kalau ini tadi apa? Ini bisa kita jadi apa ini? Min 1 plus minus. Kebetulan ini min 3 itu bisa kita breakdown menjadi min 1 kali 3 ya? Iya. Ya enggak? Min Iya, 1 kali 3. Ini kan per 2. Kemudian kita punya akar dari min 1 ya. Iya, Bu. Akar dari min 1. Oke. Kelihatannya kalau sampai sini, ini masih oke ya. Kelihatannya masih oke, tapi saya ragu apakah kita itu ada bisa membreakdown si akar 3 ini. Apakah gini, pertanyaannya sekarang apakah min akar dari min 1 kali 3 ini apakah sama dengan akar min 1 dikali akar 3? Ini apakah sama? Kita udah punya sifat ini belum? Selama perkuliahan ini kita udah punya sifat ini belum ya? Sifatnya hanya akar min 1 sama 6 isi, Bu. Iya kan? Untuk membreakdown ini, kita bisa nggak melakukan hal ini? Kan itu pertanyaannya. Kalau misalkan ini jawabannya iya, oke, gitu kan? Tapi tunggu dulu, ya. Kalau dari sini sampai dari sini, saya masih menurut yang saya lihat ini masih oke ya, dari sini sampai sini step-stepnya masih oke ya. Yang saya pertanyakan itu dari step ini, membreakdown ini apakah sudah boleh? Kita selama ini belum pernah membahas sifat ini ya, Mas ya. Ya, jadi kalau memang kita mau menggunakan ini, kita harus memastikan bahwa sifat ini ada dulu, baru kita bisa menggunakan. Benar? Ya, untuk kehati-hatian kita sih. Ibu izin bertanya lagi. Ya. Kalau seandainya untuk akar min 1 kali 3 itu menggunakan sifat eksponen, itu boleh nggak, Bu? Supaya ketemu akar 3i gitu. Bisa.
Bisa ya, kalau nanti kita udah punya eksponen, kita bisa menggunakan ini. Karena kan sebenarnya cis itu kan sebenarnya nanti, kalau nanti ya kita sudah berbicara fungsi eksponen, cis itu sebenarnya fungsi eksponen gitu. Gitu. Ya. Jadi untuk sekarang yang ini, kalau misalkan bisa sih nanti share ya Mas, kalau misalkan kita sudah punya sifat ini bisa di-share, berarti ini halal gitu untuk kita lakukan gitu. Tapi kalau belum, mungkin akan lebih aman ya kalau kita menggunakan itu dulu. Itu gimana? Ini Baik, untuk bahan Bu. diskusi juga sih. Gitu ya. Bu, Ini coba nanti. Ya. izinnya. Itu kan udah ditulis negatif 1 plus minus akar min 1 dikali 3/2. Nah, kalau tiba-tiba kalau tiba-tiba negatif satunya itu didefinisikan menjadi I kuadrat itu nggak bisa. Atau Yang didefinisikan sebagai apa? Gimana, Mbak? Yang negatif 1 itu kan definisi dari yang I kuadrat itu kalau didefinisikan kan negatif 1. Nah, itu kan, apa bisa gitu. Jadi nanti kan itu jadi negatif 1 plus minus akar I kuadrat kali 3. Nah, jadinya berarti ya yang kayak pas tadi dipecahkan pakai akar-akar variabel kompleks tadi. Yang diganti I yang mana ya, Mbak? Yang negatif satunya. Ini. Tapi emang negatif 1 itu sama dengan I kan enggak? I itu kan sama dengan I itu kan sama dengan akar dari min 1 atau I kuadrat sama dengan min 1 ya. Nah, ini maksudnya yang min 1 ini diganti jadi I kuadrat gitu. Sama juga kalau min 1 ini ditulis menjadi I kuadrat kali 3, ini kan akarnya di sini. Nah, itu tadi sama aja pertanyaannya, apakah ini itu sama dengan akar I kuadrat dikali akar 3? Inilah sama pertanyaannya di sini tadi. Kita belum punya sifat ini ya. Di bilangan kompleks. Ya enggak? Untuk sebuah kehati-hatian aja sih. Ya. Nanti coba, kalau misalnya menemukan ya, dia tuh bisa nggak sih kita breakdown seperti ini gitu. Sebentar. Paham Mbak maksud saya? Ini pertanyaannya sama ya jadinya ya. Masalahnya adalah di breakdown-nya ini, apakah kalau kita punya Z1, kemudian Z2 ini bilangan kompleks ya, apakah akar dari Z1 kali Z2, kali Z2 ini sama dengan akar Z1 dikali akar Z2. Ini toh pertanyaannya. Kalau misalnya ini jawabannya iya, oke nih. Benar nggak? Mentoknya di sama ya di sini ya. Gitu. Halo, Mbak siapa tadi? Nggak kelihatan. Ya, Bu. Oke. Sementara kita hold dulu ya untuk sifat yang ini karena memang kita sama sekali belum membahas yang sifat ini ya. Jadi kita gunakan dulu sifat-sifat di bilangan kompleks ketika kita mendefinisikannya sebagai kutub ya, bentuk kutubnya gitu. Oke. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita punya bilangan kompleks Z ini sama dengan X plus Y, ya. Kemudian bilangan kompleks W itu sama dengan U plus IV, dan FZ ini sama dengan W, maka
Kalau kita ganti W-nya itu U plus IV, dan Z-nya itu dengan X plus IY, kita peroleh U plus IV sama dengan F X plus IY. Berarti kan kita lihat di sini bahwa inputnya kan ada di sini ya, ada X dan ada Y itu inputnya di sini. Sedangkan outputnya itu adalah si U sama si V di sini. Berarti kalau gitu, U dan V di sini, ini bisa kita pandang sebagai fungsi dari X dan Y, yang inputnya itu sama-sama X dan Y. Ya, jadi kita bisa tulis juga bahwa U ini adalah suatu fungsi yang bernilai real. Ini kan U dan V ini kan berarti dia bernilai real kan? Sama-sama bernilai real, ya. Dengan inputnya itu adalah X dan Y. Begitu juga V itu adalah fungsi yang bernilai real yang inputnya adalah X, Y. Berarti kalau gitu, FZ ini bisa kita tuliskan sebagai U X, Y plus IV X, Y. Nah, kalau misalkan ini kan tadi kita pandang sebagai bentuk koordinat ya. Kalau misalkan Z ini dipandang sebagai bentuk kutub, yaitu R cis theta, kemudian W-nya itu misalkan juga kita misalkan masih sama, W-nya itu U plus IV, ya, maka kita peroleh U plus IV ini sama dengan F R cis theta. Berarti ini inputnya itu adalah si R dan si theta, kan? Berarti kalau gitu, U-nya itu bisa kita pandang sebagai fungsi yang bernilai real dari yang bekerja dari R theta. Kemudian V juga seperti itu, inputnya dia R theta dan bernilai real gitu kan. Berarti kalau gitu FZ ini bisa kita tulis juga sebagai U R theta ditambah I V R theta. Gitu ya. Jadi fungsi F itu bisa kita nyatakan sebagai UR theta plus I VR theta, di mana U-nya itu adalah, berarti U itu fungsi yang bekerja dari apa ke apa ya. Dalam hal ini berarti bisa kita pandang sebagai fungsi yang bekerja dari bilangan kompleks ke bilangan real. Benar nggak? V-nya juga dia bilangan kompleks ke bilangan real. Gitu. Selanjutnya, kalau gitu kita bisa mencoba untuk menyelesaikan contoh soal ini. Kalau diketahui suatu fungsi, kita tentukan U dan V-nya. Artinya apa? Kita akan membreakdown dia menjadi U itu sebagai bagian real dari nilai fungsi FZ, dan V itu merupakan bagian imajiner dari nilai FZ, gitu ya. Oke, kita coba. FZ sama dengan Z kuadrat plus Z min apa ini? Konjugat Z ya. Berarti Z-nya kita masukkan X plus IY kuadrat plus Z, X plus IY dikurangi konjugat Z, berarti
X min Y ya. Oke, kita coba di sini. Ini sama dengan apa? Kalau dikuadratkan kita punya X kuadrat plus 2IXY min Y kuadrat. Kemudian kita punya di sini plus X sama X-nya bisa habis ya. X dikurangi X-nya habis. Tinggal kita punya IY ditambah IY. Berarti 2IY. Ya. Kemudian, karena kita mau mencari U dan V-nya, berarti kita pisahkan mereka menjadi yang bagian real, bagian real kita jadikan satu, bagian imajiner kita jadikan satu ya. Berarti kita peroleh bagian realnya itu yang ini sama yang ini. Kita peroleh X kuadrat min Y kuadrat ditambah I apa bagian imajinernya, berarti di sini kita punya 2XY. Di sini kita punya 2Y. Berarti kalau gitu, X kuadrat min Y kuadratnya ini adalah si U, XY, ya. Dan 2XY plus 2Y ini adalah si V, XY. Gitu. Oke, ini contoh di bentuk koordinat ya. Selanjutnya, kita coba ke contoh bentuk kutub. Ya, kita punya di sini FZ-nya sama dengan Z per Z min 1. Kita diminta untuk menentukan U R theta-nya dan V R theta. Ya. Oke, berarti kita ubah Z di sini itu menjadi bentuk kutub, gitu kan? Oke, kita ikutin ini, Z-nya R cis theta dibagi R cis theta min 1, oke. Kemudian cis-nya kita tulis menjadi cos theta plus I sin theta. Ya, kemudian kalau kita mau mengetahui kan, ini kita mau memisahkan bagian imajiner dan bagian realnya dari si FZ kan. Nah, padahal di sebelah bawah ini, penyebut ini itu dia masih ada si I. Berarti kita akan membuat, gimana caranya kita membuat si penyebut ini adalah udah nggak ada bagian imajinernya ya. Karena kan kalau kita punya misalnya A, B, C ini bilangan real gitu kan. Kemudian saya punya A plus I, B. Kalau kita bagi C, C-nya bilangan real kan sama aja kita punya A per C ditambah I, B per C. Bisa kita breakdown gitu loh. Tapi kalau misalkan di bawahnya ini masih ada bilangan imajinernya, ya, masih ada bagian imajinernya, kan kita tidak bisa melakukan hal itu ya. Nah, jadi kita akan membuat penyebutnya itu menjadi bilangan real aja. Caranya gimana? Caranya adalah dengan bisa kita kalikan dengan sekawannya ya. Oke. Ini kalau misalkan kita tuliskan dia apa nih? R cos theta plus I R sin theta. Kemudian kita bagi dengan, nah ini kan masih ada bagian real sama bagian imajinernya. Oke, bagian realnya kita jadikan satu dulu aja ya. Berarti apa bagian realnya tuh? R cos theta min 1 ya. Atau min 1 ditambah R cos theta ya toh. Ini yang bagian realnya kan ini. Bagian imajinernya apa? Bagian imajinernya cuman si R sin theta ini aja. R sin theta ini aja. Berarti kita kalikan dengan sekawan. Sekawannya apa dia berarti? Min 1 ditambah R cos theta
Apa ini nih? Ditambah apa dikurang? Ditambah. Sekawannya loh. Dikurang. Itu depan. Enggak. Dikurang loh. Kan ini Dikurangi. segini bagian real, Iya. ini segini bagian imajinernya atau berarti dikurangi I R sin theta ya. Benar? Yang atasnya juga harus kita lakukan yang sama, kita kalikan juga dengan min 1 plus R cos theta min I R sin theta gitu ya. Udah ada tulisan di sini nih. Sudah tertulis di sini, oke. Ya sudah, kita kalikan aja, ini berarti sama dengan ini kan saya tulisnya di sini R-nya saya kalikan di sini aja ya, R, sini R gitu ya. Jadi kita mau menuliskannya ini, lebih enaknya gimana? Kita hitung dulu yang bagian realnya apa, kemudian nanti bagian imajinernya kita hitung lagi, gitu gimana? Langsung kita pisahin gitu loh. Bisa ya? Jadi yang pertama kita punya bagian realnya itu nanti perkalian dari ini dan ini loh. Jadi kita peroleh apa? R cos theta dikali min 1. Berarti min R cos theta. Gini ya. Kemudian R cos theta dikali R cos theta. Berarti ditambah R kuadrat cos theta. Udah habis ya bagian realnya? Masih ada. Bagian real lagi bisa kita peroleh dari mana? Yang belakang ini kita kalikan yang belakang ini ya. Nanti kan jadi real tuh. Karena kan I kalau dikalikan I kan dia I-nya hilang toh. Bener nggak? Halo? Betul, Bu. Oke, jadi kita peroleh apa ini? Masih bagian real. I dikali min I. Jadi positif ya. Positif apa? R kuadrat sin, ini ada kuadratnya ya. Sin kuadrat theta, gini toh. Ini bagian realnya. Udah habis atau ada lagi? Bagian realnya. Udah ya. Cuman ini kali ini sama ini kali ini aja. Oke, sekarang bagian imajinernya saya tambahkan di sini I tambah I dalam kurung berapa gitu. Jadi bagian imajinernya diperoleh dari ini R sin theta dikali min 1 plus R cos theta, benar? Sehingga kita peroleh min R sin theta. Oke, kemudian yang ini dikali ini jadinya apa? Ditambah R kuadrat sin theta cos theta. Oke. Masih ada lagi yang R cos theta dikali min I R sin theta. Berarti masih ada I-nya saya keluarkan, berarti di sini R kuadrat. Berarti minus ya, minus R kuadrat sin theta cos theta. Udah habis ya. Nah, ini dibagi dengan penyebutnya. Penyebutnya berarti berubah jadi apa? Min 1 plus R cos theta kuadrat, gitu toh, ditambah R sin theta kuadrat. Oke, jadi saya tulis di sini ya. Ini apa? Berarti kita punya min R cos theta. Nah, ini R kuadrat cos kuadrat ditambah R kuadrat sin kuadrat. Ini kan berarti bisa kita tuliskan ini
yang segini ini, itu kan bisa kita tuliskan R kuadratnya kita keluarkan sama cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta kan? Berarti cos kuadrat plus sin kuadrat itu berapa? 1. 1. Berarti R kuadrat kali 1. Berarti tinggal kita punya di sini ditambah R kuadrat. Gitu kah? Udah habis ya bagian realnya. Ditambah I dalam kurung. Nah, ini R kuadrat sin cos. Di sini min R kuadrat sin cos. Berarti habis ya. Tinggal kita punya min R sin theta. Berarti kita nulisnya langsung aja. Kita punya min IR sin theta ya. Kemudian kita bagi dengan ini tuh berarti apa di sini? Yang segini tok kalau dihitung apa ini? Berarti ini 1 dikurangi 2R cos theta ditambah R kuadrat cos theta kuadrat ya. Padahal di sini juga kalau ini dikuadratin kan berarti sama aja R kuadrat sin kuadrat. Jadi sama aja nanti kalau ditambah kita dapetin segini ini R kuadrat. Berarti kita punya di sini R kuadrat ditambah 1 dikurangi 2R cos theta ya. Nah, ini udah bilangan real ya. Sudah bisa kita sebentar. Udah langsung bisa kita tentukan ya mana yang bagian real dan bagian imajiner dari si fungsi f ini tadi. Berarti kalau gitu kita peroleh jadi bagian realnya adalah kita definisikan sebagai UR theta, yaitu kita peroleh min R cos theta plus R kuadrat per 1 plus R kuadrat min 2R cos theta. Selain itu, bagian imajinernya yaitu V R theta, yaitu apa ini min R ya, min R sin theta dibagi 1 plus R kuadrat min 2R cos theta. Gitu ya. Jadi tadi kita punya apa? Si F, Z itu bisa kita notasikan sebagai U X Y plus I V X Y. Selain itu, F, Z juga bisa kita nyatakan sebagai U R theta ditambah I V R theta. Gitu. Oke, tinggal latihan aja ya. Latihan aja ini tentukan domain, oke. Kemudian yang kedua adalah menuliskan dalam bentuk F sama dengan U plus IV. Dalam inputnya variabel adalah X, Y. Dan yang kedua adalah kita tentukan UR theta dan VR theta ya. Oke. Tinggal latihan aja. Oh, tapi kan ini masuk fungsi kompleks ya. Mungkin bisa kita sekalian masuk ke interpretasinya. Sorry.
Oke, dari fungsi kompleks ini sudah oke ya menentukan menentukan apa tadi latihan kita. Sudah kebayang ya ini? Semuanya sudah kita coba ya, tadi ada contoh-contohnya. Udah oke ya? Tinggal latihan aja. Gitu. Ada pertanyaan? Tinggal latihan ya. Saya mau menambahkan sekalian di sini untuk penyajian geometrisnya ya. Jadi kalau kita punya fungsi bilangan real ya, fungsi real gitu, kita bandingkan, coba kita misal punya f dari R ke R gitu kan, berarti kan nanti domainnya atau daerah asalnya ini kan berarti real. Real itu kan bisa kita gambarkan sebagai ruas garis ya kan, suatu subset ya, misalkan A subset real, itu kan A-nya itu kan bisa kita gambarkan sebagai interval. Interval itu kan berarti bisa kita gambarkan sebagai ruas garis. Ya, begitu juga untuk yang kodomainnya atau daerah hasilnya. Daerah hasilnya itu juga bisa nih kita nyatakan juga sebagai di garis juga. Makanya kita benar-benar per titiknya, ini misalkan ada X1 di sini, dia berrelasi dengan si misalkan di sini Y1. Gitu, benar-benar kita bisa gambar di bentuknya ya. Misalnya di sini saya punya di sini X1, di sini saya punya Y1. Oh, berarti yang mewakili mereka ya, fungsi yang mewakili mereka dua titik ini itu adalah ada di titik ini gitu kan. Benar-benar kita bisa lihat hubungannya gitu. Terus lagi misalnya kita bisa ambil X2-nya di sini, kemudian oh ternyata kita punya si Y2-nya di sini. Oh berarti titiknya tuh ada di sini ya. Bisa kita langsung lihat hubungan dari mereka berdua ya. Tapi kalau misalkan fungsi itu ada di bilangan kompleks, kayaknya nggak semudah itu untuk kita bisa menggambarkannya ya. Karena apa? Titik di bilangan kompleks itu sendiri itu kan udah ada dua titik gitu kan. Bilangan kompleks Z ini kan X, Y ya. Ini aja, ini kita cuman bisa menggambarkannya di koordinat seperti ini aja lah. Bagaimana kalau fungsinya? Apakah kita bisa melihat hubungan antara mereka gitu kan, hubungan antara titik-titik di domain dan di kodomain gitu. Nah, makanya atas keterbatasan itu yang bisa kita sajikan secara geometris itu adalah hasil pemetaan di hasil pemetaannya nih, di sini nih. Dia cuman bilang hasil pemetaan bidang kompleks, atau dengan kata lain kita nanti menggambarkannya itu menggambarkan daerah range-nya aja. Hasil pemetaan itu berarti range-nya ya. Nah, yang kita gambarkan itu adalah range-nya. Seperti itu. Nah, misalkan ini ya. Jadi menggambarkan suatu domain D yang dipetakan dengan suatu fungsi kompleks. Untuk menggambarkan fungsi W sama dengan Fz, ini kita memerlukan dua bidang datar, yaitu bidang Z dan bidang W. Jadi nanti kita punya bidang Z-nya di sini, kemudian bidang W-nya di sini. Bidang Z-nya itu adalah
sumbu X dan sumbu Y, sedangkan bidang hasilnya, range-nya itu bidang W. Ini tadi kita misalkan dengan sumbu U dan sumbu V ya. Gitu kan? Yang bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi nanti biasanya menggambarkannya, nah ini terhadap fungsi F. Jadi nanti di sini bentuknya itu adalah range-nya itu seperti apa. Yang sini adalah daerah asalnya atau domainnya seperti apa. Misalkan kita punya D-nya itu adalah Z sama dengan X plus Y, di mana Y-nya itu di antara 0 hingga X plus 1, dan X-nya itu dibatasi dari min 1 sampai 1. Bagaimana kita menggambarkan ini dulu? Berarti kan ini sebagai domainnya ya, daerah D-nya ini. D-nya ini adalah domain. Oke, kita gambarkan dulu si D-nya. Gimana nih? Ya, kita gambar bidang Z dengan sumbu X dan Y. Kemudian ini kita punya batas-batasnya dari X ya. Kalau misalkan X-nya itu min 1, berarti kita peroleh, sebelumnya ini dulu kan kita mau menggambar daerah ini ya. Daerah ini itu kan berarti nanti daerah yang dia dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 1, gini kan. Berarti kalau kita di sini punya batas bawah dari si X itu adalah min 1, berarti nanti Y-nya ini berapa dia? 0. Ya kan? Ketika kita punya batas atasnya si X yaitu 1, maka Y-nya ini adalah 2 ya. Berarti nanti kita peroleh di sini titiknya itu adalah min 1,0 dan di sini 1,2. Min 1,0 ada di sini. Kemudian 1,2 ada di sini misalnya ya. Nah, maka garis ini itu adalah garis dari sini sampai sini. Tapi tadi kita sudah batasi X-nya hanya untuk interval min 1 sampai 1 aja ya. Cuman ini. Nah, kemudian kita mau mencari daerah Y yang memenuhi ini. Y-nya ini dia di bawah garis X plus 1. Artinya kalau Y kurang dari sama dengan X plus 1, berarti yang kita tinjau adalah Y yang di bawah garis Y sama dengan X plus 1. Gitu nggak? Benar nggak? Halo? Betul, Bu. Oke, berarti dia di bawahnya sini. Tapi tunggu dulu, Y-nya juga lebih dari 0. Berarti yang daerah yang kita arsir itu hanya yang dari sini sampai sini ya. Di sini ada min 1, di sini ada berapa ini? 1. Jadi daerah biru inilah yang kita gambarkan, ya, kita sajikan geometrisnya itu ini. Nah, ini si D. Ini kita lengkapi di sini sumbu G, di sini sumbu X, di sini bidang Z ya. Oke. Kemudian misalkan kita punya suatu fungsi. Fungsinya itu Fz sama dengan IZ. Kita mau menentukan FD-nya. Ya, yang mau kita tentukan FD-nya aja ini. Oke. Kita punya di sini itu misalkan A di sini min 1,0, kemudian kita misalkan di sini namakan B itu
1,0. Kemudian di sini kita punya titik 1, misalkan C gitu ya, 1,2. Kita mulai dulu dari FZ sama dengan IZ-nya ya. Berarti kan kalau kita mau mentransformasikan, jadi kan ini nanti kita transformasikan ke bidang yang lain, ya, transformasinya itu menjadi sumbu U dan sumbu V gitu kan. Berarti kita harus membreakdown mereka ya, menjadi mana nih yang bagian realnya itu apa, itu nanti bagian realnya itu sebagai di sumbu U, kemudian bagian imajinernya itu akan menjadi di sumbu V di bidang kita yang kedua kan gitu. Berarti FZ sama dengan IZ. Berarti I kali X plus IY. Berarti kita peroleh bagian realnya itu adalah min Y, bagian imajinernya adalah X. Atau kita tuliskan min Y plus IX. Betul? Berarti kita peroleh F XY, bisa kita tuliskan gitu kan. F XY ini sama dengan min Y, X. Artinya apa? Yang tadinya dia X menjadi min Y, yang tadinya dia Y menjadi X. Berarti dari titik-titik ini tadi, ya, ini kan kita ambil satu titik aja ya. Gitu kan, untuk menentukan batas-batasnya boleh-boleh aja, gitu kan. Maka titik A, yaitu si min 1,0 ini melalui fungsi F atau dengan fungsi F, maka A ini berubah menjadi A aksen, yaitu apa? Pakai rumus ini tadi. Kita udah punya rumus ini tadi. Min 1,0 berubah menjadi, berarti min Y. Min Y di sini berarti apa? Y-nya tadinya 0, berarti min Y-nya 0. Dan koma X. X-nya di sini berapa? Min 1. Kemudian titik kedua, 1,0. Berarti B aksennya menjadi apa? Min Y. Min Y-nya 0. X. X-nya 1. Untuk yang C juga seperti itu ya. Jadi kita peroleh nanti, ini sekarang kita berada di sumbu W misalnya ya. Di bidang W berarti kita punya yang aksen-aksennya ini 0, min 1, berarti dia ada di sini, misal gitu. Kemudian 0,1 dia di sini. Min 2,1. Berarti min 2,1 dia di sini ya. Min 2. Oke. Jadi yang kita peroleh adalah di sini. Jadi kita menuliskannya di sini adalah sebagai sumbu U, di sini sumbu V, ini gini. Nah, ini kita tuliskan F di sini. Nah, jadi untuk menggambarkan kita sajikan secara geometris, itu kita dapatkan seperti ini. Pertama kita gambar dulu domainnya ya. Kemudian kita gambar hasil atas fungsinya. Seperti itu. Menggambarkannya jadi secara geometrisnya agak beda ya dengan kalau kita punya fungsi real gitu ya. Jadi kalau ini fungsi real itu kan berarti kita punya dua sumbu ya. Nah, kalau ini nih, jadi kita punya 2 sumbu, di sini 2 sumbu, jadi kita butuh 4 sumbu, nggak bisa. Kita nggak punya ruang itu, gitu loh. Yang mantoknya kan kita punya ruang yang bisa kelihatan itu kan di ruang 3 ya. Ya nggak?
Iya, Bu. Jadi ya udah, cuman begini bisa kita sajikan bentuk geometrisnya gitu. Oke. Nah, ini masih sama. Oh, kalau gitu saya Oke. Ini masih sama untuk soal yang kedua. D-nya masih sama, ya. D-nya masih sama, tapi G-nya fungsinya berbeda. Nanti seperti apa? Jadi ini nggak saya hapus ya. Yang saya hapus yang sebelah kanan aja. Oke. Kita hitung dulu GZ-nya, kita tentukan U dan V-nya ya. GZ sama dengan Z-1, berarti Z-nya itu X plus IY dikurangi 1, berarti nanti bagian realnya itu adalah X-1, bagian imajinernya cuma si Y itu sendiri. Jadi bisa kita tuliskan G, X, Y sama dengan X-1, Y. Ya. Oke, tadi kita sudah punya titik-titik di sini, titik-titik batasnya, ujung-ujungnya ya. Ya sudah, kita lakukan transformasinya. Min 1,0 oleh J dibawa ke X min 1, berarti min 1 dikurangi 1. Jadi min 2 gitu kan. Kemudian Y-nya tetap 0. Yang kedua, kita punya titik 1,0, 1 dikurangi 1, 0, 0-nya tetap 0. 1,2, 1 dikurangi 1, 0, 2-nya tetap. Ya, jadi yang kita punya adalah, ini katakan sumbu W gitu, min 2,0, misal di sini, kemudian 0,0 di sini, 0,2 di sini. Sini ya. Ini misalnya di sini 2 gitu. Kita punya daerahnya di arsirnya di sini. Ini U, ini V, itu, dan fungsi F-nya kita taruh di sini. F membawa dari bentuk seperti ini menjadi bentuk yang seperti ini. Masuk akal ya, kita lihat di sini kan yang berubah kan X-nya ya. X-nya tuh geser min 1, berarti ke kiri sebanyak 1 gitu toh. Gitu. Kita dapat 2 contoh nih. Selanjutnya, ada contoh satu lagi nih. Untuk H, fungsi H itu adalah, ini konjugat Z ya, atau sekawan Z. Berarti kita punya nanti HZ-nya itu adalah X min IY, ya, atau HXY sama dengan X min Y. Yang depan tetap, yang belakang minusnya, ya. Oke, kita mulai dari min 1,0 sama kayak yang tadi, X-nya tetap, Y-nya dinegatifkan. 0, tetap 0. Ini 1, min 2, gitu kan. Oke, kita peroleh gambarnya min 1,0, misal di sini min 1, 1,0, di sini 1, 1, min 2, dia di bawah sini ya. Min 2 dia di sini. Jadi nanti kita peroleh daerah hasilnya di sini. Sini sumbu W, bidang W, di sini sumbu U, di sini sumbu V. Ini akibat dari fungsi H. Gitu. Bisa ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah aman ya ini.
masih belum ada masalah. Oke, kita ke latihan. Nah, ini latihannya beda lagi malahan. Oke, kita coba satu aja ya untuk memberikan gambaran. Oke, ini D-nya, kita mulai dari D-nya dulu ya. FZ-nya ini, ya kan? Kemudian D-nya kita punya, apa itu? Modulus Z sama dengan 1, berarti apa tuh? D-nya. D ini coba kita tulis lagi. Z sama dengan X plus Y. Elemen C. Modulus Z itu apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, modulus Z kan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti akar ini, menurut ini kan sama dengan 1, ini ya. Ini toh. Berarti bisa kita tuliskan supaya lebih enak di sini. Mau saya kuadratkan kedua ruas, jadinya kita peroleh D-nya Z sama dengan X plus Y, elemen kompleks, di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini berarti D-nya bentuknya apa nih? Lingkaran. Lingkaran ya? Benar ya kan? Sama dengan 1 toh? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Berarti itu merupakan bentuk lingkaran dengan jari-jari 1 toh? Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X, ini berarti gini. Ya, ini 1, min 1, di sini 1. Berarti si pink ini ya. Si pink ini adalah si D-nya. Benar-benar cuman lingkaran ini toh ya. Bukan di dalamnya toh. Benar nggak? Benar, Bu. Ya, cuman gitu aja ya. Kecuali kalau tadi kita di nomor 2 ini, modulus kurang dari sama dengan 1. Berarti dia daerahnya itu di dalam lingkaran gitu ya. Di dalam dan pada lingkaran. Kalau ini dia cuman pada lingkarannya tok loh. Oke. Nah, kemudian udah nih kita dapat yang si sumbu sumbu bidang apa tadi? Bidang Z ya. Bidang Z. Oke, sekarang kita mau ke bidang W-nya. Bidang W-nya kita lihat dulu fungsinya, berarti F Z nanti sama dengan Z itu X plus Y ditambah konjugat Z berarti apa? X min Y ya. Per 2 ditambah I dikali X plus Y dikali X min Y. Ini sama dengan apa nih? Y sama min Y habis. Kita punya di sini 2X. 2X dibagi 2 berarti apa? X. X. Kemudian ditambah I. Apa nih? Dikaliin aja jadi apa? X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat ya. I X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Selanjutnya, kita lihat batas-batasnya dulu nih. Kita perlu batas-batasnya, ya kan? Kan kita di sini berarti kan nanti si FZ itu kan ini berarti sebagai U-nya.
Berarti kan kita punya U-nya itu sama dengan X, ya. Saya kasih biru di sini, ini kan berarti si U-nya. Ini berarti si V-nya ya. Nah, kita coba hubungkan dengan yang di D-nya. Nah, U ini kan kalau dia sama kayak X, ya. Ini kan kita perlu batasnya dia kan, dari titik berapa ke X berapa sampai X berapa kan. Coba kita perhatikan, kita punya X kuadrat plus Y kuadrat di sini sama dengan 1. Kita mau tahu batasnya si X. Coba ini perhatikan bahwa X kuadrat ini pasti kurang dari sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, benar nggak? Pasti Iya, Bu. kan, karena Y kuadrat itu kan non-negatif kan. Padahal tadi menurut domain bahwa si X kuadrat plus Y kuadrat ini sama dengan 1. Berarti kita peroleh X kuadrat, ya, maka kita peroleh X kuadrat ini kurang dari sama dengan 1. Berarti kita bisa menemukan interval untuk X-nya nggak ini? Insya Allah bisa, Bu. Gimana? Berarti pakai definisi apa ini? Pakai definisi mutlak aja bisa atau ini? Ya enggak? Kalau misalnya kita punya X kuadrat kurang dari sama dengan A, artinya apa? Ini kan akar 1 kurang dari, min akar 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan akar 1, benar nggak? Atau kan ini bisa kita tuliskan. Nah, ini kan bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau misalnya kita akarkan dia, berarti kan kita peroleh, ini diakarkan jadi apa? Mutlak X, ya. Ini diakarkan jadi apa? 1. Mutlak X kurang dari sama dengan 1. Menurut definisi berarti X-nya itu di antara min 1 sampai 1. Oke, kita sudah punya batas berarti untuk si X-nya ya. U-nya ini. Berarti kalau gitu, kita punya juga di sini bentuk X kuadrat plus Y kuadratnya ini sama dengan 1. Oh, berarti kalau gitu, bisa kita tuliskan bahwa si F Z-nya ini itu akan sama dengan U, berapa ini? X kuadrat plus Y kuadratnya itu berarti 1 ya. U,1. Dengan U-nya itu di antara min 1 sampai 1. Oke. Coba kita gambar di sini. Di mana ya ini bisa kita gambar? Di sini mungkin. Nah, berarti gambarnya atau di bawah sini aja. Ini tadi sumbu Z kita punya di sini, kemudian menjadi sumbu W itu sini. Dia itu apa? U-nya dari min 1 sampai 1. Dan V-nya itu 1. V-nya itu 1. Di sini ya misal 1. Ini kan sumbu U, ini sumbu V. Ya toh? V-nya 1, kemudian U-nya dari min 1. Min 1 sampai 1. Berarti dia garis biru ini toh. Nah, ini. Nah, ini adalah si F D ya. Berarti kita bisa kasih pengaitan di sini oleh fungsi F gitu ya. Sebenarnya biasanya itu gambarnya itu kamu punya di sini, biasanya gambarnya itu ini terus sumbu sini, kemudian nah di sini fungsinya fungsi F gitu misalnya. Ya tapi karena ini nggak muat, saya gambarnya di bawah gini ya. Tapi kalau misalnya mau dicatat atau nanti mengerjakan, lebih baik di sampingnya aja. Paham?
Jadi karena Paham, ini Bu. tadi keterbatasan screen kita ya. Kalau ini saya kasih ke kanan sini nabrak tulisan-tulisan ini. Jadi saya taruh di bawah. Jadi kalau gitu kita sudah peroleh transformasinya ya. Tadinya itu bentuk lingkaran, setelah ditransformasikan oleh si F ini, maka daerah hasilnya itu bertransformasi menjadi garis ya, ruas garis dari min 1 sampai 1 bernilai 1. Seperti itu. Biasanya soal-soal itu kalau menggambarkan FD ini biasanya memang akan ada apa ya kaitannya antara si D dengan si F-nya supaya ada gambarannya kayak gini gitu. Nanti bisa teman-teman coba ya untuk yang ini Z, untuk yang nomor 2 dia, untuk yang nomor 2 itu kan berarti D-nya di dalam sini. Nah nanti coba kita dilihat, coba untuk latihan dibayangkan juga akan seperti apa sih si daerah hasilnya kalau F-nya ini, kalau D-nya ini masuk ke F, gitu. D-nya kan berbeda ya. Jadi mungkin nanti teman-teman menemukan bidang W yang berbeda dengan ini. Mungkin. Gitu. Oke? Bisa ya? Tinggal latihan aja.